supaya kita tidak terjadi namanya kesalahpahaman antara saya dengan kakak ya. Kalau cek tensi, cek jantung saya gratiskan. Tapi kalau cek lengkap ya cuma kita gunakan administrasi alat saja karena kita langsung turunnya di lapangan cuma 15.000 saja ya, asal kita senyum. Kalau tidak 10 juta. Wih, bahaya juga kalau 10 juta itu. Iya, tidak apa-apa bersedekah sekali-kali. Boleh ya dipegang saja. Yang biasa saja yang kalau cek tensi, cek jantung digratiskan, tapi lebih bagusnya kalau cek lengkap supaya kita lebih tahu toh. Jadi apa kau kesapa? Tadi dia sudah cek lengkap, jangan kita mengikut sama orang lain gitu. Saya tes jantung saat takut saya. Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang terdeteksi diserangkan dari kalau makan kientu. Saya kasih obat jika kena ini, tak? Tangan pakai tangan kanan. Dia sakit kayak ini di istri? Tidak, Ji, cuma gejalanya saja yang dicek, tangan tak begini. Ini? Iya, di genggam ini. Ini perhatikan lampu indikator ya. Tapi jangan sampai sakit ya? Tidak, Ji. Nah, kalau hijau kuning begini dia saat normal ya. Kalau merah 1-2 gejala. Tapi kalau sudah banyak merahnya berarti sudah keluhannya kita atau yang sering kita rasakan ya. Masih titik sembang. Kita mulai dari jantung, bismillah ya. Ini ya sering kaget atau jantung berdebar-debar. Iya. Nah, sering ya. Nah, untuk kita ini bukan riwayat jantung tapi pengaruh dari kolesterol, kalau bukan mah saja ya. Dengan kita ritme jantung ritme jantungnya lemah karena mungkin kurang ini olahraga pagi. Oh iya, nah, kurang olahraga. Atau mungkin suka berdebar kalau lihat istri. Kalau itu ya kadang-kadang juga. Kadang-kadang juga ya, saya kira tidak nih. Itu ada merah-merahnya, Mbak. Itu ya, sebentar ini dijelaskan dulu. Kalau makan ginjal kanan, ginjal kiri, pinggang. Maaf, sering sakit pinggang? Iya, sering. Sering sakit pinggang ada 3 faktor atau 3 penyebabnya. Sebentar dijelaskan ya. Fungsi hati. Nah, ini maaf suka begadang atau susah tidur mungkin? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kebetulan kita kerja apa? Kerjanya enggak terlalu berat sih, hanya terlalu berat ya. Paru kanan, paru kiri, merokok ya. Perokok aktif. Jadi untuk kita nanti cari pembersihannya saja pakai air kelapa hibrida di sini ada. Yang kuning itu ada. Nah, kita bakar, kalau tidak hangatkan saja untuk pembersihan paru-paru. Ya. Gula darah puasa toh? Puasa lah. Saya kira tidak. Enggak ada gula darah ya? Iya, sebentar dicek gula darahnya lambung. Maaf, sering sakit kepala? Iya. Pusing-pusing bersendawa? Kadang-kadang. Betul kalau lambung mah tembus ke belakang atau tidak? Enggak. Tidak, berarti sakit kepala saja, berarti asam lambung. Beda asam lambung, kan? Banyak sekali ini penyakitnya ini. Asam urat, suka kram tangannya enggak? Tidak. Enggak ya, kolesterol? Kaki juga yang kram. Oh, kakinya kram. Mas suka tegang leher, sakit-sakit bahu mungkin? Iya. Suka ya? Kadang mengantuk di atas jam 10 pagi, jam-jam gini. Iyalah pastinya. Karena itu salah satunya pengaruh dari kolesterol juga ya. Nah, kalau untuk kolesterol pernah cek? Belum. Enggak. Nah, kalau untuk kolesterol dia normalnya 180 sampai 200. Normal ya? Nah, kalau kita coba. Suka makan gorengan? Gorengan terus. Santasan. Coba dikasih turun sini. Dipegang itu. Nah, kalau kolesterolnya kita ya 210 ya. Nah, ini suka makan gorengan. Daging-daging mungkin. Daging kurang, tapi gorengan-gorengan berminyak. Yang bersantan. Iya, kalau gula darahnya normalnya 115 ya. Bagus ya. Kalau gula puasa dia 120 lebih normal. Gula apa? Kan ada gula puasa, ada gula hari-hari biasa. Oh iya. Kalau gula puasa tuh normalnya 120-an. Kalau tidak 120 sampai 140. Nah, kalau ini asam uratnya alhamdulillah normal juga 4 ya. Oh, alhamdulillah normal ya. Biasanya kalau kita cek tensi berapa? 120. 120. Tensi darah kan? Iya. Akhir-akhir ini tidak suka begadang? Tidak, paling tidur seperti biasa jam. Nah, kalau sekarang tensinya 110 ya. Berarti agak turun, tapi kadang juga ada 110. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Iya, sebentar. Ini alatnya bagus sekali. Iya, bagus memang. Alatnya berapa ya? Tidak tahu juga dari kantor. Oh, dari kantor. Iya. Kenapa pun itu.
Biasanya kan kalau di puskesmas sampel darah, kalau kita tidak cukup ini saja, apalagi bulan puasa itu nah bulan darah nanti batal kuotanya. Iya batal kalau diambil kan ditusuk di situ. Nanti yang di lingkari dikurangi saja. Oh yang di lingkari dikurangi ya. Hanya memang kadang-kadang tegang. Memang tadi paruh kiri ya yang bermasalah. Nanti dibersihkan saja seperti kalau tadi tidak. Iya, proaktif. Ayahnya di mana? Panggil ayahmu. Oh nanti saya panggil. Temannya Pak Super. Di mana tadi? Depan. Ini rujaknya Pak Sekda. Ya? Rujaknya Pak Sekda. Apa itu? Yang ini rujak rumah jabatannya Sekda. Oh iya. Iya. Saya tahu. Dia mana ayam? Sudah ditelepon sama abang tadi. Saya tidak mau HP ku. Sudah Jumat ya? Belum, masih pagi. Iya di. Siapa tuh yang sudah jam 11? Kurang olahraga pagi ya? Ya. Mungkin suka begadang. Sudah begitu. Ya tidur itu paling di atas jam 12 normal ya. Tidur setiap harinya. Jelasin sedikit ya. Nah, jadi untuk kita tadi kan yang terdeteksi tadi ada di kolesterol ya, kurang istirahat atau kurang suka begadang, ya kurang olahraga pagi. Ya. Biasanya juga kita kadang kaget-kaget jantung berdebar, karena itu ritme jantung tak lemah ya. Saya. Jadi nanti perbanyak olahraga pagi, kalau anda sempat nanti ditekan saja ininya 15 kali. Kalau bangun Gimana? tidur karena di sini dia seras jantung. Gini ya? Nah, 15 kali di sini yang keras-kerasnya sini dah. Iya. Nah begitu. Kalau ini kalau untuk di pinggangnya juga kan tadi kadang sakit pinggang ya. Nanti kita perbanyak minum air putihnya, tapi jangan ini berdiri. Itu biasanya kita minum banyak tapi kencing-kencing karena langsung turun di kantong kemih bukan di ginjal. Jadi kalau kita mau minum usahakan duduk ya, jangan berdiri. Pantas setiap kali saya minum saya selalu berdiri. Nah, karena itu kan harus disalin dulu di ginjalnya kita baru diterungkan di kantong kemih ya. Ya, Kan siap. dari sana Rasul juga begitu. Ya, Nah, dengan kita di sini ada riwayat mah ya. Beda asam lambung, beda mah. Berarti ada mak saya ya? Mah. Iya dari banyak. Mungkin kita suka tahan nafas. Tidak dulu kan waktu mahasiswa pasti ya. sambil Gitu ya. lapar. Jadi untuk kita nanti kalau untuk ini untuk mahnya nanti dikurangi saja seperti yang pedas atau yang sambal, asam atau yang kecut, air es, sayur kol, kopi, minum kopi. Kopi sudah jarang. Sudah jarang ya. Pasca menikah ya Ini sudah jarang. kopi, es atau teh juga, atau jangan terlalu banyak stres atau pikiran ya. Karena itu yang terutamanya juga. Iya, iya. Stres itu kalau kadang-kadang jalan itu. Nah, tapi kalau boleh tahu yang dominan yang lebih kita rasa di mana, di kolesterol atau di lambungnya? Kayak sini apa ya? Oh, di lambungnya ya. Ya. Suka pedis-pedis seluruh hati juga atau kalau terlalu Enggak, makan? tidak. Tidak. Hanya kadang Sakit kepala? sakit kepala juga Berarti kadang-kadang. asam lambung saja Ya. ya. Nah, saya jelaskan saja kalau di lambung. Nah, jadi kalau tegang leher sering. Sering. Nah, sering. kadang-kadang. Tegang itu ketika umpamanya mungkin ya ada lagi kerja ya kadang-kadang Tapi suka makan gorengan. gorengan tiap malam. Maksudnya kalau makan makanan itu kalau umpamanya ikan apa pasti digoreng sayur. Tapi yang kita rasakan lebih kita rasa di tegang leher Iya. atau di tegang leher. Dua-duanya kadang-kadang. Dua-duanya. Kadang-kadang sakit kepala sebelah. Nah, saya jelaskan di lambung saja ya. Ya. Nah, jadi konten kita harus kita tahu itu apa lambung, apa fungsinya dan apa risiko atau dampaknya kalau kita ingin Iya. biarkannya. Jadi untuk kita kan harus kita tahu lambung kan dia sebagai organ yang paling terpenting di dalam tubuhnya kita, pencernaannya kita. Ibaratnya pabriknya, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum itu sudah lambung semua yang olah ya. Jadi untuk berbicara penyakit lambung juga dia pakai tahap-tahap. Ya ada asam lambung, ada mah biasa, mah kronis dan ke lambung ya. Jadi kita ini masih tahap pertama asam lambung. Kenapa kita rasakan pusing-pusing ya? Karena itu kapan naik gas lambungnya kita naik atau gernya itu bisa menyebabkan sakit kepala ya, karena suka tahan lapar. Yang ditakutkan jangan sampai kita biarkan asam lambungnya kita ini juga bisa menyebabkan jadi tingkat kedua atau menjadi mah kalau kita suka tahan Kalau lapar. umpamanya Gitu. solusi asam lambung tadi Nah, yang jadi kita harus kalau untuk lakukan. asam lambung, jadi yang nanti jangan keseringan namanya makan asam atau yang kecut.
ya, tapi ditakutkan jangan sampai asam lambung yang berlebihan terus berkelanjutan, dia juga ada resikonya. Bisa menyebabkan ini penyakit paru-paru, kan asam lambung juga gini kalau kita biarkan main bakteri gitu. Saya setiap habis makan selalu minum es jeruk. Dia tuh nggak boleh kakak, kenapa? Karena dia tuh pantangannya asamnya tuh yang kecut-kecut. Gitu. Solusinya jangan kurangi itu saja. Dikurangi. Kopi juga begitu. Kopi atau karena dia tuh tinggi kafeinnya. Kafein. Jadi kontak kita di sini sebenarnya kalau kita boleh tahu obat apa yang sering kita minum? Jarang minum obat. Jarang, saya ya? takut minum obat karena efek sampingnya. Karena efek sampingnya dia itu ada tinggi, Saya takut. jadi kontak kita di sini kalau betul-betul kita mau sembuh dari segi asam lambung juga sebenarnya jangan kita carikan obat. Kenapa kan kita tes sendiri obat itu bukan penyembuhan, cuman meredakan konsumsi sembuh lepas kambuh lagi. Orang bilang ada obat kita sehat, nggak dapat obat kita sakit. Itu cuma meredakan yang ditakutkan. Jangan sampai kita ketergantungan obat-obatan, apalagi kan kita masih muda, efek sampingnya juga tinggi, 80% kimia, 20% cuma vitamin. Jadi kapan kita ketergantungan ini, efek sampingnya bisa merusak mata terjadi rabun, bahkan jadi katarak, pendengaran berkurang, sakit-sakit pinggang, bisa menyerang batu ginjal kalau berlebihan. Jadi kontak kita di sini kalau betul-betul kita mau sembuh sebenarnya bagus kita cari penetral asam lambungnya atau pembersihannya ya. Pernah dengar Insem Moringa? Belum. Nanti kakak carikan saja ini ya Insem Moringa. Tapi mohon maaf ini bukan obat ya, ini dia suplemen kesehatan. Ini pembersih ya. Kenapa dia, tapi jangan sampai kita beli karena suplemen ada dua, ada suplemen makanan atau penutrisi, dia cuma menambah nafsu makan, tapi untuk kita kan di sini bukan nafsu makan yang kita butuhkan, tapi di sini pembersihnya yang kita butuhkan, membersihkan penyakit atau racun yang ada dalam tubuhnya kita ya, Insem Moringa gitu. Tapi kalau kita mau cari ini, mohon maaf belum sembarang diperjualbelikannya, cuman di PT Sakti Mandiri saja di Makassar di Jalan Macini Raya. Ya, ini sudah ada alamatnya di situ. Nanti kita carikan saja ya. Insya Allah. Nah, begitu. Kalau dia ini berupa kapsul, 60 kapsul bisa kita minumkan 1 sampai 2 bulan. 1 bulan pembersih, 2 bulan penyembuhan. Dia tuh pakai tahap-tahap. Enggak apa-apa lama, yang penting kita pasti sembuh begitu ya. Nah, ini dia 1 kali sehari saja minumnya. Tapi dia tidak boleh dipegang, namanya saja pembersih atau pendetes kan betul-betul harus steril, harus bersih. 80% banyak bakteri di tangan harus. Itu meskipun kita cuci masih ada kuman. Berarti harus. Jadi itu harus diminumkan pakai tutupnya. Jangan kita sentuh meskipun dia berupa kapsul, harus ini diminumkan pakai tutupnya, ikutkan pakai hangat. Kalau misalnya jatuh di lantai jangan lagi kita ini. Yang kita ambil kena ibaratnya kita sendiri yang masukkan ini penyakit kalau kita masukkan kuman di dalam. Jadi dia fokusnya lebih ke pembersihan. Ini alamatnya tadi sudah ya, sudah dibuat. Di PT Sakti Mandiri di Makassar, di Jalan Macini Raya. Siap. Ini ya di Makassar. Nah, tapi kontak ini kalau kita sudah dapatkan nanti jangan lagi dicampur dengan obat-obat yang lain. Saya tidak karena konsumsi kita obat. tidak tahu yang mana menyembuhkan, yang mana yang tidak. Jadi kita fokus di Insem Moringanya ya. Gitu. Tapi kalau kita sudah konsumsi selama 1 minggu, jangan kita kaget. Kalau kita sering buangan besar, agak berminyak, berbusa, kita pekat berlendir, ya kita jadi lelekan. Karena itu tadi asam mengeluarkan. Agarnya dikeluarkan semua penyakit-penyakit kita teracun. Kenapa juga agak berminyak? Itu tadi kolesterol terlalu jahat yang sudah 210 dikeluarkan semua supaya tidak terjadi namanya penyempitan atau penyumbatan. Kapan kita biarkan itu bisa kebatkan ini stroke atau tidak jantung? Jadi dia harus dikeluarkan semua. Kalau kita kencing juga ya mohon maaf dia tuh agak berkapur ya, hitam pekat. Karena itu tadi dia asam urat, semua kan pasti orang punya atau kapur-kapur begitu karena manusia juga minum terus pasti ada kapurnya. Dikeluarkan semua itu dengan racun-racun atau toksin ya. Tapi kalau kita sudah minum dia agak sakit badan ya. 1 atau 2 hari saja kita rasakan itu namanya baratnya penyakit tak dibersihkan semua. Gitu ya. Tapi jangan kita kaget kalau kita pergi cari harganya di situ mahal. Berapa harganya? 800.000. Tapi untuk kita sangat sudah murah. Namun juga kesehatan kan kita puas juga dengan letak khasiat. Bukan tak harga percuma di kita beli yang 5.000 1 papan, 9.000 10.000. Tapi pertanyaannya sampai kapan kita mau minum obat begitu? Pernah lihat orang tua bahkan 1 kantong obatnya 1 toples tidak pernah sembuh karena cuma konsumsi terus obat-obat generik. Jadi kita di sini butuhkan pembersihannya. Cukup 1 kali saja kita keluarkan. Ya uang gampang dicari. Kalau kita sudah sakit di mana kita ambil? Malah uang berobatan keluar, rumah sakit ya. Jadi dia cukup 1 kali saja gitu. Tapi kontak kita mohon maaf sebelumnya ya. Di sini juga kita perkenalkan juga dengan kita bawa contohnya tapi tidak dijual. Supaya nanti kalau kita pergi cari di PT Sakti Mandirinya nanti supaya bisa beli ya kayak gini.
Contohnya yang Mungkin bagaimana? tapi tidak dijual, cuman perkenalan saya ke begini ya. Dia insemoringan, tapi jangan lagi kita campur dengan obat yang lain karena kita tidak tahu yang mana Ini apa? menyembuhkan yang mana yang tidak. Semurinya. Begitu ya. Nanti carikan saja ke begini, jangan lagi dicampur dengan obat yang lain. Itu herbal ya? Dia ini herbal pembersih, bukan obat. Oke. Gitu. Yang sudah konsumsi juga Mungkin banyak ke begini. saya bisa difoto atau bagaimana? Soalnya keluar. Kita kenal Bapak Oji yang kerja di kantor kecamatan. Itu sudah konsumsi semua ya. Ini. Berarti bagus ya. Sudah bantu, saya lihatkan kita. Kita tidak kenal Bapak Oji Kecuali lihat mukanya. yang kerja di kantor kecamatan Nggak tahu kamu Oji. Kecamatan mana Mbak? di Lombe. Oh di Lombe. Oh Iya. kalau di Lombe saya tidak tahu karena kan agak jauh. Oh, gitu. Oji. Tidak terlalu jauh jika lihat situ. Ini sudah konsumsi sama tadi contohnya toh? Oh Nah, iya. ini sudah konsumsi. Dia tuh keluhannya juga asam lambung tinggi. Ini asam urat, kolesterol. siap. Ini sudah konsumsi, bahkan dua yang konsumsi. Bahaya juga ini, apalagi saya ini masih umur begini sudah ada Itu riwayat penyakit. Kalau tadi temanku ini dia hanya riwayat Dia apa sudah dia? normal, Normal saja. semua. Ditakutkan itu tadi saya bilang selagi kita masih muda jangan kita Iya. tunggu tua mau berobat terus. Bahaya itu. Jadi kita cari saja pembersihnya kayak gini. Oke. Ini, kita bakal. Berarti sudah lama di Buton Tengah sini, Mbak? Kalau ini baru 2 minggu. Ini. Oke, Kita siap. jadi kita 3 minggu ini. Keren ini ya, Sudah keren. konsumsi ya. Siap. Tapi kalau untuk kita ini kayak Om juga. Tapi kalau untuk kita mohon maaf sebelumnya ya, yang di foto kayak begini sebenarnya mereka tidak dapatkan ke Makassar, tapi mereka dapatkan paket contoh atau paket bantuan dari kantor. Jadi kebetulan spesial untuk ini hari, spesial wilayah dengan spesial untuk kita lagi ada bagi-bagi subsidi. Kalau untuk ini hari cuma 2 orang saja yang kita bisa bantu. Ini 2 orang Siapa tahu rezekinya kita bisa bantu, tapi kita juga tidak sembarang kasih ya. Harus ada KTP, seperti kenapa harus dilihat nama lengkapnya saja dengan alamatnya ya, supaya didata nama lengkap karena nanti mau didaftar online. Gitu. Baru setelah itu langsung. Jadi kalau ada KTP sudah penuhi syarat dengan difoto, saya juga tidak berani kasih pakai contohnya kalau tidak ada buktinya store di kantor ya. Jadi dia ya bukan tadi berapa harga yang saya bilang tadi? Harganya tadi saya bilang berapa? 800.000. Jadi kalau untuk spesial untuk penari, spesial kita kalau ada BPJS KTP sama foto tinggal 400.000 ya. Nggak usah lagi jauh-jauh ke Makassar. Kalau di Makassar memang ada, tapi dia harus di pusatnya distributornya 1.600.000 kalau di sana. Jadi kalau untuk ini hari tinggal 400.000 supaya bisa dapatkan subsidinya. Sudah murah sekali tak? Kalau namanya juga kesehatannya memang wajar mahal, tapi sekali saja kita keluarkan, tidak sehari-hari atau bahkan bulan-bulan. Cukup 1 kali saja kita minumkan, ini sudah terbukti, sudah banyak konsumsi. Iya Mbak, aduh. Bahkan orang camat saja, bapak camat ini konsumsi. Ini suami istri. Ini istrinya perawat konsumsi juga. Jelas-jelas orang kesehatan saja konsumsi herbal. Mereka saja kalau belum tentu konsumsi obatnya kalau mereka sakit. Kenapa mereka punya penghasilan pemerintah? Iya. Itu. Jadi ini kalau betul-betul kita mau sembuh, jangan kita lihat dari segi harganya kita ini saja. Ya kembali sama yang tadi di lambung, di kolesterol kita. Jadi ini mau tidak mau harus dibersihkan sebenarnya. Kalau obat banyak, biasa 10.000 bisa kita dapat. Betul. Tapi nggak mungkin kita ketergantungan masih muda ya. Itu. Jadi kita kalau ada KTP-nya ini harus tinggal foto supaya bisa dapatkan pakai contohnya. Saya masalahnya Mbak tidak bawa dompet tadi karena saya dipanggil ini buru-buru. Semua BPJS, KTP di dompet. Betul ya. Karena masih di sini kan? Nah, tapi kalau untuk ini hari masih di sini. Iya itu. Itu. Tapi tergantung sama kita, kembali sama kita ya. Di sini kita mau bagi-bagi subsidi cuma 2 orang saja, kan kita yang mau sembuh. Di sini kita mencarikan sama-sama saja. Ya, nggak mungkin kalau kita sakit bukan istri yang rasa, bukan anak kita, bukan orang tuanya kita, tapi kita sendiri yang rasakan. Jadi justru belum parah, harus kita cegah memang daripada kita mengobati. Ini kan masih di pencegahan juga, membersihkan dulu sebelum kita masuk di penyakit. Begitu. Jangan kita tunggu sakit baru kita mau pusing sana sini cara obat. Ujung-ujungnya dikasih lagi obat generik, ketergantungan lagi. Kita mau sembuh di lambung, di kolesterol malah di penyakit mata, telinga dan batu ginjal kalau sering konsumsi obat-obatan kimia. Gitu. Jadi kalau untuk kita kembali lagi kalau misalnya mau dapat yang subsidinya bisa sama dengan. Aduh, bagaimana nggak bawa dompet? Padahal rumah jauh.
aja toh. Kita nyampein bisa sudah cari tahu Iya. solusinya untuk kita. Ini tadi ya dari pelajaran saya ya. Mohon maaf Pak, namanya kita siapa ya? Saya Risma. Risma. Oke. Nanti kalau misalnya belum ada segini, Mungkin tulis saja nomornya kita Mbak di sini. kalau misalnya belum dapat pembersihnya nanti dikurangi dari pola makan saja ini yang saling tahu. Iya, toh. tulis saja nomornya kita Mbak supaya jangan sampai saya kepikiran tiba-tiba. Nah, tapi kalau untuk kita di sini mohon maaf ya kalau misalnya kita mau terima pesanan kita tidak kenapa Iya. kita anda jual, Kan masih- cuman perkenalan saja dengan bagi-bagi subsidi. Oke Mbak, makasih.